Selamat sore. Kembali saya menyapa Anda pada channel ini akan menyampaikan opini saya, tapi opini yang susah ditebak. Paling tidak opini pribadi saya yang entah itu waras, entah itu bersandiwara. Jadi 3 orang di negeri ini yang berada pada puncak klasemen viral trending topik di Indonesia. Yang pertama itu Jokowi, yang kedua itu Luhut Binsar Panjaitan, yang beberapa hari ini juga ramai itu Gibran. Jadi kepada Anda semua, baik pencinta, para pencinta Jokowi dan keluarga, termasuk pencinta Gibran, termasuk pencinta Luhut Binsar Panjaitan, juga kepada para pembencinya. Jadi saya menyampaikan opini saya setelah saya mohon kepada Anda semua untuk menonton terlebih dahulu potongan video tentang Gibran. Karena kali ini saya akan menyampaikan opini saya tentang Gibran. Silahkan disimak video berikut. Di mana yang bersangkutan mengaku sebagai siswa sekolah menengah atas di Singapura, kemudian melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di Australia, dan kemudian meneruskan di salah satu perguruan tinggi di Singapura. Dan itu ternyata tidak benar, karena banyak bukti yang kami temukan bahwa yang bersangkutan ternyata melanjutkan dari SMP-nya, melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura, tapi di Surakarta sendiri. Jadi beliau yang bersangkutan menempuh pendidikan SMA di SMA Santo Yosef Solo selama 2 tahun, dan kemudian meneruskan atau pindah sekolah di SMK Kristen Solo juga. Dan disitulah kemudian terjadi missing link ya, missing data, karena sampai dengan hari ini kita tidak pernah tahu apakah dari kedua sekolah menengah atas itu yang bersangkutan mendapatkan ijazah. Karena ketika maju menjadi calon wali kota maupun maju menjadi calon wakil presiden, yang bersangkutan tidak menggunakan ijazah SMA dari manapun, tapi menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu mengambil kursus di Australia, yaitu di InSearch UTS. Padahal InSearch UTS itu sama sekali bukan sekolah, sama sekali bukan lembaga yang... Orang ini adalah Dr. Sutanto SHMA, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menandatangani surat keterangan yang dikeluarkan Kemendikbud pada tanggal 6 Agustus 2019 dengan nomor 9149/KS/2019, di mana surat keterangan tersebut menerangkan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS InSearch Sydney, Australia pada tahun 2006, di mana yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara dengan tamat sekolah menengah kejuruan atau SMK peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Padahal perlu kalian ketahui bahwa UTS InSearch yang sekarang berubah menjadi UTS College di Sydney, Australia, itu merupakan lembaga pendidikan jalur lanjutan atau pathway untuk ke University of Technology Sydney atau UTS, yang merupakan salah satu universitas terkemuka di Australia yang berlokasi di Sydney, kota terbesar di Australia. Kebetulan saya menemukan salah satu artikel tentang UTS InSearch Sydney di salah satu majalah terbitan Vietnam. Saya terjemahkan dan saya bagikan kepada kalian semua sebagai referensi data bahwa di dalam artikel majalah tersebut dapat dijumpai syarat pendaftaran untuk masuk ke UTS InSearch Sydney, Australia adalah: pertama, di mana syarat akademiknya adalah
harus menyelesaikan program kelas 12 dengan rata-rata nilai 6,7. Yang kedua, syarat bahasa Inggrisnya harus memiliki. Ini salah satu saja, Mas Reno. Ya. Ini misalkan celah ini kemudian dalam tanda petik lolos, jebol sebenarnya. Ada banyak celah lain ini, ya, yang bisa muncul, yang istilah saya ya dalam tanda petik bisa membahayakan keluarga Solo seperti itu. Apa celah lain itu apa? Ketika ini jebol, celah lain itu apa, Mas Agung? Sisa-sisa ekses pemerintahan yang kemarin sempat dijalankan oleh Pak Jokowi ya, dan kemudian sekarang Mas Gibran seperti itu. Misalkan kemarin ada soal misalkan geng Medan misalkan satu. Yang kedua ada soal misalkan dalam tanda petik Mas Gibrannya Fufu Fafa misalkan. Oh, kalau itu pasti. Diduga ya. 99% juga. Tahu semacam itu. Terus ada lagi soal performa beliau dan seterusnya. Jadi saya melihat ini salah satu celah-celah yang dilihat oleh teman-teman Mas Roy dan yang lain juga mungkin. Lagi Gibran lagi anaknya hampir sama. Sekolah lulus SMP 3 tahun di Singapura, 1 tahun di Malaysia. SMA-nya kapan? Emangnya Singapura tunduk sama undang-undang Diknas kita? Kok bisa D1? Kok bisa S1? Awalnya S1. Kok bisa jadi setara? Itu kan permainan. Jadi sama ini anak sama bapak ini. Kubu papa lagi, ya kan? Kok nggak ada tindak lanjutnya? Kami nggak mau jadi bangsa Indonesia. Wakil presiden seperti itu. Biadab. Demikian tadi berseliweran di sosial media pendapat halayak, pendapat beberapa orang tentang keberadaan Gibran yang notabene hari ini menjabat sebagai wakil presiden. Nah, lalu apa opini saya? Jadi saya karena sudah malas berseteru, malas berdebat, malas perang propaganda, perang urat saraf. Jadi saya akan coba mengikuti alur permainan halayak Anda semua mungkin yang menjadi pencinta Jokowi dan keluarganya, terlebih khusus lagi Gibran. Jadi Gibran memang telah menorehkan semacam sejarah di Republik ini, menjadi wakil presiden termuda kalau tidak salah. Jadi dia bisa dikatakan presiden yang sangat muda, bahkan bukan di Indonesia, wakil presiden, bukan presiden, wakil presiden yang sangat muda. Dan mungkin tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia menjadi wakil presiden yang sangat muda. Nah, tentu ini tidak terlepas dari pengalaman dia, ya, prestasi dia, kinerja dia sebelumnya yang sempat menjadi wali kota Solo untuk 20 tahun, ya. 20 tahun apa 2 tahun saya lupa. Silahkan aja Anda cek sendiri, ya. Jadi masa kerja di Solo itu dikatakan sebagai track record kinerja dia, ya. Kemudian opini saya tentang kompetensi Gibran, ya. Jadi dia mengingatkan kita semua akan kehadiran seorang Raja Jawa dulu, Hayam Wuruk, yang kalau tidak salah di sekitar tahun 1290-an dinobatkan sebagai Raja Majapahit. Jadi mungkin kurang lebih seusia Gibran saat ini. Dan mungkin beberapa waktu ke depan, sebagaimana ceritanya Bu Koni, mungkin Prabowo memang 3 tahun setelah itu Gibran akan naik tahta. Jadi persis akan menyerupai seperti Hayam Wuruk dinobatkan sebagai Raja Majapahit. Dan ini bisa saja menjadi kilas balik atau napak tilas Nusantara menuju kejayaannya. Karena ada beberapa tokoh yang mengamini, mengkonfirmasi bahwa Gibran memiliki kompetensi yang sangat kuat atau sangat tinggi. Jadi spiritual questionnya hebat, ya, di atas rata-rata. IQ-nya juga tinggi. Mungkin
seperti sedikit-sedikit kurang lebih mungkin seperti IQ-nya Einstein, atau mungkin mendekati IQ-nya Newton, ya. Jadi memang cerdas menurut tokoh yang sempat saya tonton videonya itu. Jadi IQ-nya. Kemudian EQ-nya juga tinggi. Konfirmasinya apa? Pada saat menjadi wali kota di Solo itu, dia tidak jauh dari mobil-mobilan, mainan anak-anak. Jadi orang kebanyakan mungkin melihat mainan anak-anak. Tetapi mungkin saja Gibran itu sering menggunakan mainan-mainan anak-anak itu untuk semacam membuat modeling peradaban ke depan, ya. Karena dia memang anak muda, ya, Gen Z, ya. Nah, itu yang berkaitan dengan kreativitasnya. Kemudian physically-nya jelas karena dia mungkin usianya di bawah 35, ya. Sekitaran 35. Pasti fisiknya sehat jasmani. Nah, kalau rohaninya saya tidak tahu karena belum pernah menonton atau mereview tentang hal itu, aspek itu. Kemudian kompetensi sosiokulturalnya Gibran sangat tinggi. Jadi orang-orang Gen Z, anak-anak Gen Z itu sangat cepat bisa menangkap apa yang diinginkan oleh Gibran. Jadi kalau orang-orang tua seperti saya mungkin bisa dikatakan gaptek, ya, gagap teknologi, sehingga sulit untuk memaknai sikap dan tindakan atau ucapan-ucapan Gibran. Anda bisa cek bagaimana wawancara Gibran dengan Najwa Shihab, bagaimana wawancara Gibran dengan Rossi dan lain sebagainya. Dari wawancara-wawancara itu Anda bisa melihat bahwa Gibran bukan manusia biasa. Mungkin dia ini diutus oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi tokoh yang akan memajukan Nusantara ini. Mungkin saja bisa melebihi kemampuan para tokoh-tokoh sebelumnya, ya. Nah, ini yang perlu dicermati oleh kita semua. Terakhir, kemampuan kompetensi prakteknya. Jadi tidak disangsikan karena Gibran ini tidak hanya pernah mengenyam entah itu pendidikan atau pelatihan di Singapura dan Australia. Jadi itu mengkonfirmasi bahwa dia pernah berlatih di Singapura dan di Australia. Jadi demikian kalau kita mereview hal kompetensi seorang Gibran yang sekarang menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Karenanya lah mungkin itu yang membuat Prabowo itu kesengsem. Jadi mencalonkan berpasangan dengan Gibran karena punya kompetensi yang sangat tinggi di atas kemampuan manusia rata-rata. Dan itu hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan opini saya untuk mereview kompetensi Gibran. Persoalan saya mengucapkan itu dengan sungguh-sungguh atau sebagai sandiwara, itu hak saya. Terserah publik menilainya karena saya sudah capek berseteru dengan banyak orang yang mengidolakan Jokowi dan keluarganya. Demikian, selamat sore, terima kasih.
Saya beberapa waktu yang lalu mengupload video tentang apakah Indonesia akan bubar tahun 2030. Nah, saya mengutip ucapan Prabowo sendiri yang menyitir novel Ghost Plate. Indonesia sudah tidak ada lagi tahun 2030. Itu Prabowo sendiri yang menyatakan, makanya saya menyampaikan itu. Bukan kita pesimis, bukan. Tapi pemerintah harusnya mengoreksi diri. Apakah ada kemungkinan Indonesia bubar dengan kondisi saat ini? Ijazah palsu, rame dibiarkan, korupsi Pertamina nggak ada kabar, pagar bambu di laut nggak ada kabar, korupsi merajalela, baik di polisi, di kejaksaan, di kehakiman, korupsi udah bukan lagi rahasia umum ya, sepertinya sudah makanan kita setiap hari. Nah, kita lihat bagaimana penyelewengan hukum, bagaimana rakyat miskin semakin miskin, bagaimana orang nganggur sudah tidak ada yang peduli, ya pemerintah juga tidak punya solusi, apalagi minat baca kita terendah di dunia, literasi kita juga amburadul, ya skor PISA atau mutu pendidikan kita rendah, dan ada 10 juta Gen Z nganggur, PHK di mana-mana, bukan cuma bicara ribuan, tapi puluhan ribu bahkan ratusan ribu di PHK. Apakah pemerintah bisa dengan dana APBN misalnya membuat lapangan kerja? Nggak bisa, yang bisa itu adalah swasta. Mereka mencari untung, ya bukan menghambur-hamburkan uang untuk memberikan pekerjaan, tapi hasilnya tidak jelas. Koperasi misalnya, koperasi itu dari dulu kita tahu, hidup segan mati tak mau, manajemennya amburadul, hanya sebagian kecil aja koperasi yang bisa hidup. Nah sekarang dengan dana nggak tahu dari mana akan diberikan pada koperasi. Nah koperasi yang direkrut adalah orang-orang yang tidak mengerti koperasi, yang belum pengalaman. Nah ini kan bahaya ya. Dari mana uangnya? Bagaimana kalau bangkrut? Sudah dana terkuras untuk IKN, terkuras untuk MBG, makan siang gratis, terkuras lagi untuk bayar utang, terkuras untuk membayar pejabat-pejabat di kabinet gendut, belum lagi ulah preman yang membuat investor nggak nyaman, investor yang sudah nggak nyaman kemudian relokasi usaha ke daerah yang UMR lebih rendah, bahkan lebih menyedihkan lagi mereka relokasi ke luar negeri, kita tinggal gigit jari. Nah, hal-hal ini kan secara kasat mata membuat Indonesia bisa jadi bangkrut atau tidak ada lagi tahun 2030, bahwa sebuah khayalan atau ramalan atau prediksi itu bisa terjadi atau tidak, faktanya memang bisa terjadi. Kita lihat aja Megatrends 20,000 ya yang dikarang oleh Naisbitt, kemudian Future Shock yang diramalkan oleh Alvin Toffler. Itu juga terjadi. Bagaimana kondisi sekarang ini sudah diramalkan tentang Contagion ya. Contagion itu film tentang virus, apa yang terjadi ketika virus menyerang. Nah, terakhir kita mungkin memperhatikan tentang Bart Simpson. Nah, itu ramalan-ramalan yang ada di film itu kok bisa terjadi ya? Seperti kematian paus ya. Itu sudah diramalkan oleh Bart Simpson tahun 2025. Padahal film itu dibuat sudah sangat lama gitu loh. Terjadinya perang Rusia dengan Ukraina ya, kemudian terjadinya perang dunia, itu semua sudah ada yang diramalkan. Bisa jadi imajinasi, bisa jadi logika. Nah, satu yang saya ingin sampaikan saat ini adalah ketika saya mengupload video tentang apakah Indonesia akan bangkrut atau bubar di tahun 2030, saya sangat terkejut. Ternyata sekitar 80% setuju dengan pandangan saya. Mereka mengatakan bahkan Indonesia bisa bubar lebih cepat lagi dengan kondisi saat ini. Nah, yang lebih parah lagi, sebagian besar dari yang mengatakan Indonesia memang akan bubar dan bisa jadi bubar, itu mengatakan sebaiknya memang bubar saja. Mereka sudah jengah kondisi saat ini. Lebih baik bubar, mereka menjadi negara sendiri. Ini sebagian besar menyatakan seperti itu. Saya juga kaget. Begitu pesimiskah masyarakat kita? Begitu sudah nggak respect lagi dengan pemeran pemimpin kita. Ini bisa digambarkan dari pendapat di TikTok. Silakan aja buka TikTok saya tentang apakah Indonesia akan bubar tahun 2030. Hasilnya mengejutkan. Komentar-komentarnya mengejutkan. Jangan kita abai ya dengan peringatan-peringatan ini. Seperti rasionalisme dan patriotisme bangsa ini sudah lemah. Takutnya ini akan menjadi bara dalam sekam yang kapan bisa meledak. Sebetulnya bangsa kita nggak usah diserang. Dari dalam saja dihancurkan dengan gampang sekali. Ya, moralnya dihancurkan. Oke, coba kita renungkan sama-sama ya. Salam Alpateta, salam Power Ranger. Siap nggak siap? Harus berubah.